Tuhan, pada malam hari ini kami boleh datang di hadapan Engkau. Rindu memuji Engkau Tuhan, berdoa, memanjatkan doa di hadapan Engkau. Tapi kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh semakin mengenal rencana Engkau dalam kehidupan kami. Karena hanya rencana Engkau lah rencana yang terbaik, yang terindah Tuhan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami dalam segala keterbatasan diri kami. Kami rindu penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Secara bertanggapan saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil ya sampai selesai. Lalu ia ini Tuhan Yesus ya, menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan ini. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya, demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika saya persiapkan bahan ini, saya teringat lagi ya, 2 minggu lalu STT Saat kehilangan seorang hambanya ya, almarhum Pendeta Ramiati. Saya ikut kebaktian penghiburan melalui YouTube ya, karena disiarkan melalui YouTube. Saya dengar khotbah Pendeta Beni Solihin pada hari pertama. Dia katakan ada juga orang yang bertanya begitu ya, kenapa seorang hamba yang begitu setia melayani Tuhan, berdedikasi, kenapa begitu cepat dipanggil Tuhan ya? Dan ketika saya lihat di sana ada banyak perwakilan yang hadir ya dari berbagai lembaga ya, yang kadang saya nggak tahu ini dari mana ya, itu ada mahkota duri atau apa macam-macam ya. Wah, luar biasa ya, ternyata Ibu Ramiati bukan hanya menjadi berkat bagi mahasiswa, bagi rekan dosen di STT Saat, tapi menjadi berkat bagi begitu banyak lembaga, khotbah di mana-mana, di gereja di mana-mana. Dan dalam khotbah itu Pendeta Beni Solihin kata ada orang yang bertanya, kenapa hamba Tuhan sebaik ini ya, yang berdedikasi seperti ini begitu cepat dipanggil Tuhan. Kenapa bukan hamba-hamba Tuhan pendeta yang sesat-sesat itu ya dipanggil dulu gitu ya. Kenapa seorang yang begitu setia Tuhan panggil begitu cepat. Nah, salah satu jawabannya dia kutip dari ayat Roma 11 ayat 33. Firman Tuhan katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bahwa memang banyak hal dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa temukan jawabannya. Ya, salah satunya tadi, kenapa Tuhan begitu cepat panggil hambanya. Bukankah kalau Ibu Ati masih hidup, dia masih bisa melayani, masih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau saya selain yang Pak Beni sampaikan itu, bagi saya pribadi ketika saya mendengar peristiwa seperti ini ya, ada orang-orang yang setia melayani Tuhan, tiba-tiba dia kena sakit penyakit dan dipanggil Tuhan, maka saya langsung mengingatkan diri saya bahwa apa yang terjadi pada orang ini suatu hari juga bisa saja terjadi pada diri saya. Jika ada orang yang begitu baik, bagi orang yang begitu dipakai Tuhan luar biasa, itu pun dia bisa dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini. Siapakah diri saya? Begitu ya. Karena apa? Karena
betapa hidup kita itu sungguh hidup yang rapuh, Bapak Ibu ya. Hidup kita itu hidup yang rapuh, artinya bahwa kematian itu tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang bisa hidup abadi, hidup selamanya. Bahwa suatu hari entah bagaimana cara kita akan mati tinggalkan dunia ini. Bahwa hidup ini sesungguhnya begitu singkat. Kita mau hidup berapa lama di dunia ini? Kalau orang katakan hidup 70 tahun itu sudah standar. Kalau hidup lebih dari 70 tahun, 73, 74 bonus gitu ya. Apalagi kalau bisa hidup 100 tahun, bonusnya banyak gitu. Berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Anggaplah kita hidup 100 tahun. Apakah 100 tahun itu lama? Barusan saya ada melihat tayangan ya di TikTok ya, kadang-kadang lihat TikTok juga ya. Ada orang sekarang ngomong gini loh, dia bilang jangan lagi bilang hidup hidup ini sementara, jadi mesti hidup dengan baik gitu ya. Kita mesti ingat bahwa hidup ini lama, jadi hidup ini mesti dinikmati, hidup ini mesti senang-senang begitu ya. Jangan bilang wah hidup ini hanya sementara ya, jangan hidup enak-enak saja ya, mesti hidup dengan baik. Bapak Ibu, kalau 100 tahun kita bandingkan dengan 1 tahun, 100 tahun itu lama sekali Bapak Ibu. Tapi perbandingannya bukan 100 banding 1 tahun Bapak Ibu. Perbandingannya adalah 100 dibandingkan waktu yang tak terhingga. Bahwa hidup kita di dunia ini hanya sekelumit sebentar dibandingkan suatu keberadaan kita yang selama-lamanya itu. Ada orang pernah gambarkan seperti sebuah tali. Tali itu dia lem ya di dalam satu jarak seperti ini di lem depannya. Nah, hidup kita itu seperti jarak lem ini di depan ini dibandingkan dengan tali yang nggak ada ujungnya itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kekekalan, maka hidup kita itu begitu singkat di dunia ini. Hidup kita itu tidak pasti dalam pengertian apa? Kita nggak pernah bisa pastikan bahwa besok kita masih bisa hidup gitu. Ya biasanya kita berpikir enggak lah, saya juga baik-baik saja. Selalu setelah kejadian baru kita kaget ya. Oh kenapa ya? Kok tiba-tiba sakit ya? Kok tiba-tiba dokter vonis kena penyakit berat seperti ini? Kita baru kaget Bapak Ibu. Sesungguhnya kita tidak pernah bisa pasti apakah kita masih bisa hidup setahun lagi, sebulan lagi, setahun lagi atau berapa tahun lagi. Karena itu pengkhotbah katakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apakah gunanya bagi manusia segala jeripaya yang dilakukannya di bawah matahari? Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang. Tapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Kalau kita hanya hidup untuk dunia ini, maka hidup itu memang sia-sia. Karena apa yang kita lakukan itu semua akhirnya akan berakhir. Apa yang kita perjuangkan akhirnya akan selesai. Ya. Apa yang saya perjuangkan saat ini misalnya, saya berjuang bekerja untuk keluarga saya, menghidupi keluarga saya, untuk pelayanan saya, pekerjaan saya, itu sudah dilakukan juga oleh orang tua saya. Orang tua saya dulu juga berjuang, bekerja, tapi akhirnya dia tinggalkan dunia ini juga. Apa yang orang tua saya perjuangkan juga sudah dilakukan oleh kakek saya gitu ya. Jadi kita hanya mengulang aja gitu ya. Saya berjuang supaya anak saya bisa sekolah dengan baik, bisa punya masa depan, supaya bisa hidup dengan baik gitu ya. Berjuang. Akhirnya saya tua juga, sakit juga, saya tinggalkan dunia ini. Dan anak saya akan mengulang lagi apa yang saya lakukan, diulang lagi gitu ya. Manusia hanya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh generasi yang sebelumnya. Kalau kita hidup hanya untuk kehidupan di dunia ini, berjuang hanya untuk kehidupan di dunia ini, maka itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah. Kehidupan kita hanya sebuah pengulangan dan hanya sebuah kesia-siaan. Dan itulah yang juga Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui perumpamaan tadi gitu, yang dilakukan oleh Pak petani ya, petani yang berpikir yang penting dia bisa punya cukup kekayaan,
dia punya cukup harta benda, dia berjuang mendapatkan semakin banyak harta benda, dan dia bisa hidup dengan tenang, dia bisa istirahat dengan baik, dia bisa menikmati harta kekayaan itu dan tidak peduli gak peduli tentang kehidupan setelah kematian itu. Pak petani meletakkan rasa amannya itu kepada harta benda yang dia miliki. Ada sebuah istilah pseudo security keamanan rasa aman yang palsu, yang semu. Dia berpikir kalau dia sudah punya banyak harta kekayaan, dia sudah punya cukup kekayaan, maka segala sesuatu beres gitu. Tidak ada hal-hal yang berbahaya atau hal-hal yang perlu dipikirkan lagi. Yang penting sehari-hari bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa nikmati, itulah hidup. Dan bukankah banyak orang juga mempunyai filosofi hidup seperti itu? Ketika kita bicara tentang hal-hal rohani, orang selalu berkata, ya sudahlah, itu urusan nanti kalau saya sudah tua baru kepikirkan kemana saya akan pergi gitu ya. Sekarang hidup ini yang penting bisa cukup makan, bisa ada makanan, ada minuman, bisa dinikmati. Ya sudah, untuk apa pikirkan hal-hal yang di luar yang kita tidak pasti, yang kita tidak paham. Kemarin beberapa minggu lalu ada seorang jemaat, dia bilang, "Santo, saya sudah coba injili ya." Kita bicara soal penginjilannya. Ada tetangga saya, dia bilang orang tua sudah lansia gitu. Saya injili, saya mau ajak dia percaya kepada Kristus. Jawabannya apa? Saya baru akan percaya pada Tuhan kamu kalau Tuhan kamu bisa kasih saya uang. Itu orang dunia ya. Gak usah pikirinlah soal itulah, soal agama, soal gereja. Yang penting bagaimana saya cukup uang, saya bisa hidup, saya bisa menjalani hidup ini. Tapi jangan-jangan apakah kita juga kadang berpikir seperti itu gitu ya. Kita tidak mau banyak berpikir soal hal-hal rohani, hal-hal yang bernilai kekal. Kita ke gereja pun, kita melayani pun tujuannya adalah untuk hal-hal yang dunia gitu ya. Berdoa ya. Pada umumnya ya Bapak Ibu ya, kalau pimpin KP atau pimpin apa, kan kita tanya kan mau doakan apa. Biasanya jawabannya apa? Doa apa Bapak Ibu? Sehat-sehat, ya benar ya, ternyata sama ya. Yang penting sehat, itu yang paling penting gitu ya. Jarang ada minta doa, wah ya supaya saya lebih banyak doa, lebih rohani ya. Jarang ya. Tapi ya mungkin orang gak semua orang seperti itu. Ya ada juga jemaat Tuhan, anak Tuhan yang baik gitu ya. Tapi kadang kita juga yang kita pikirkan hal-hal duniawi. Kadang orang ke gereja juga kadang untuk tujuan duniawi juga. Kenapa ke gereja, kenapa berdoa, kenapa cari Tuhan. Ya supaya apa? Supaya saya bisa lebih sehat, supaya usaha saya bisa lebih maju, supaya karir saya, pekerjaan saya bisa lebih baik. Ya satu sisi enggak salah juga, enggak apa-apa juga begitu ya. Tapi kalau tujuan kita hanya selalu untuk kehidupan di dunia ini, selalu hal-hal yang hanya berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, kita tidak pernah berpikir untuk hal-hal yang lebih bernilai kekal. Maka itulah yang Tuhan Yesus masukkan di sini, orang petani yang bodoh ya. Sini bodoh bukan hanya bodoh dalam pengertian inteligensia gitu ya. Bodoh lebih ke arah kurang bijak menjalani kehidupannya. Dia hanya berpikir untuk hal-hal yang duniawi. Dia tidak tahu bahwa betapa hidup ini begitu rapuh. Betapa hidup ini tidak pasti. Dia nggak pernah tahu bahwa malam itu nyawanya akan diambil Tuhan. Siapa yang berani menjamin hari malam ini nyawa kita nggak diambil Tuhan? Orang mati kan bukan hanya karena sakit kan, bisa banyak faktor kan. Ya ada yang karena sakit tiba-tiba juga bisa serangan jantung tiba-tiba ya. Tiba-tiba besok sudah nggak ada ya, baru kaget-kaget gitu ya. Padahal memang ya itulah hidup gitu, itu bisa terjadi, itu kemungkinan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Hidup kita itu rapuh. Tapi si orang petani ini dikatakan dia itu bodoh. Dia tidak bijak menjalani hidupnya. Dia tidak pernah berpikir tentang kehidupan yang lebih bernilai kekal. Bapak Ibu saya ada mendengar sebuah
sebuah video klip ya gitu ya. Ada seorang pendeta, dia kasih contoh tuh bagus ya. Dia bilang seperti contoh ada 2 pulau gitu ya. Ada 2 pulau yang berdekatan. Dan ada seorang pelaut terdampar di salah satu pulau itu. Ketika dia terdampar di salah satu pulau itu, dia bertanya kepada warga di sana gitu ya. Di sini nggak ada yang memimpinnya, di sini nggak ada rajanya ya. Oh ada, dia bilang, di sini ada rajanya. Tapi sudah pada meninggal begitu ya. Loh kenapa bisa terjadi seperti itu? Meninggal sampai gak ada raja yang lain gitu. Ya karena di sini kalau mau jadi raja itu ada syaratnya, dia bilang. Syaratnya apa? Syaratnya hanya bisa menjadi raja selama 7 tahun. Setelah 7 tahun maka mesti pindah ke apa tadi? Kok saya lupa saya tadi ya. Pulau. Waduh sudah faktor U ya, laule ya. Itulah maksud kelamaan suruh saya di Kaleb jadi begitu maksudnya. 2 pulau ya. 7 tahun setelah 7 mesti pindah ke pulau sebelah. Dan di pulau sebelah itu isinya semua binatang buas ya. Binatang buas, jadi ketika pindah ke sana pasti dia dimangsa. Jadi kalau mau jadi raja di sini syaratnya hanya seperti itu. Pak mau jadi raja. Wah dia pikir-pikir juga ya. Kalau hanya jadi raja hanya 7 tahun. Setelah itu akan pindah ke pulau sebelah. Dan dimangsa begitu ya. Dia pikir-pikir. Akhirnya bilang oke, saya mau. Kalau jadi raja berarti semua bisa mentaati ya apa yang saya minta ya. Iya benar kan Bapak raja. Orang ngomong apapun, raja ngomong apapun semua orang mesti mentaati gitu. Oke, saya terima. Begitu dia dilantik jadi raja, dia tanda tangan kontrak jadi raja. Perintah pertama, kirim semua tentara yang ada di tempat ini, bunuh semua binatang buas yang ada di pulau sebelah. Itu perintah pertama, gitu ya. Ya, saya lupa. Perintah kedua, bangun pulau yang di sebelah itu. Bangun menjadi pulau yang lebih bagus daripada pulau yang ada di pulau yang saya saat ini berada gitu. Dan yang ketiga, di akhir jabatan dari para raja ini, kirim semua orang-orang yang paling pintar di pulau ini, semua dayang-dayang cantik-cantik gitu ya, kirim ke pulau yang sebelah. Dilakukan gak? Ya dilakukan, ini perintah raja. Begitu ya, akhirnya tentara dikirim, bunuh semua binatang buas yang ada di pulau yang di sebelah. Dikirim semua orang-orang pintar tinggal di pulau sebelah. Dibangun pulau sebelah itu dengan istana yang lebih bagus, yang lebih indah gitu. Dan setelah 7 tahun dia selesai menjabat, dipindahkan raja ini ke sana. Dan dia bisa tinggal di istana yang lebih indah. Gak ada binatang buas yang makan dia karena sudah dibunuh kan. Dan dia dilayani oleh dayang-dayang yang cantik-cantik di sana. Nah inilah menggambarkan orang yang bijak, orang yang pintar. Ya, karena apa? Karena dia gak mikirkan hanya 7 tahun ketika dia menjabat sebagai raja di pulau yang satu itu. Dia gak hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Dia memikirkan hal yang akan terjadi setelah dia tidak tinggal di pulau itu. Demikian halnya kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya pikirkan kehidupan kita di dunia ini, hanya berjuang untuk segala sesuatu yang akan kita tinggalkan dunia ini, maka itulah yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak bijak. Karena semua itu akan berakhir. Apa yang kita perjuangkan akhirnya akan berakhir. Mungkin kita berpikir ya kita kan perlu berjuang untuk anak-anak kita, generasi kita gitu ya. Ya tentu tidak salah, bukan maksud saya kita menjadi orang yang malas-malasan, gak berjuang. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita hanya berjuang untuk sesuatu yang sementara dan kita gak memikirkan, kita gak pedulikan sesuatu yang bernilai kekal itu. Apalagi kalau kita belum mendapatkan Tuhan dan Juru Selamat itu. Apalagi kalau kita belum mendapatkan surga itu. Maka suatu hari kita tinggalkan dunia ini yang sementara dan kita tidak akan berada di surga. Tidak akan berada di tempat lain yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan dibandingkan kehidupan yang di dunia ini.
Seenak-enaknya kita hidup di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan betapa menderitanya kehidupan kita di dalam kekekalan. Karena itu selama-lamanya Bapak Ibu. Sesusah-susahnya kita hidup di dunia ini, kalau kita dapat Kristus, tidak dapat dibandingkan dengan seindahnya, sebahagianya ketika kita hidup di surga. Karena kita akan hidup bahagia selama-lamanya di sana. Kita bersyukur kalau kita sudah mendapatkan surga. Kita bersyukur kalau kita sudah memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan kita. Namun satu hal lagi Bapak Ibu, hidup itu bukan hanya sekedar menunggu masuk surga. Kalau memang surga itu tempat yang lebih baik, lebih indah bagi kita. Surga itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kalau ketika kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah punya jaminan ketika kita tinggalkan dunia ini, kita akan masuk surga. Kalau kita sudah punya tiket itu masuk surga, lalu kenapa kita masih tinggal di dunia ini gitu? Kenapa Tuhan masih membiarkan kita tinggal di dunia ini? Kenapa kita nggak langsung masuk surga? Bukankah kehidupan di sana lebih baik? Sementara di dunia ini kita masih menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Bahwa berbagai tantangan itu terus ada dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak langsung bawa kita masuk surga? Itu artinya bahwa ketika kita masih diizinkan hidup di dunia ini, ada hal-hal yang masih Tuhan ingin kita kerjakan. Hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga. Bukan hanya sekedar, karena kamu masih kurang, kekayaan kamu masih kurang, kamu masih perlu ekspansi perusahaan. Itu bukan tujuan akhirnya gitu ya. Bukan supaya anak-anakmu bisa kamu bimbing ya, supaya bisa jadi orang sukses ya. Bukan itu tujuan utama, tujuan akhirnya. Tapi karena masih ada pekerjaan Tuhan yang hendak Tuhan titipkan kepada kita. Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai kekal, hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah yang mau Tuhan titipkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada seorang bernama William Tyndale ya. Dia seorang penterjemah Alkitab yang sangat terkenal ya. Dia tinggal di Inggris. Sejarahnya adalah ketika itu, pada waktu itu di Inggris tidak boleh ada Alkitab di dalam terjemahan lain selain dalam terjemahan bahasa Latin pada waktu itu. Sehingga si William Tyndale dia berpikir, bagaimana saya orang-orang Kristen di Inggris itu bisa bertumbuh iman mereka kalau mereka tidak bisa membaca firman Tuhan, karena mereka nggak mengerti bahasa Latin gitu. Bagaimana mereka bisa baca firman Tuhan dan mereka bisa bertumbuh gitu. Akhirnya dia bertekad hendak menerjemahkan Alkitab itu di dalam bahasa Inggris gitu. Tetapi itu tidak mudah dilakukan karena Paus pada saat itu sudah mengeluarkan dekret bahwa Alkitab itu tidak boleh diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa berbagai bangsa itu ya, seperti sekarang ini. Nggak boleh, itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Orang yang melakukan itu bisa dipenjara, bahkan dihukum mati. Dan benar-benar ketika William Tyndale melakukan hal itu, akhirnya dia ditangkap dan dia dihukum mati dengan digantung dan tubuhnya dibakar. Nah sebelum dia mati, Bapak Ibu, dia mengucapkan satu doa yang singkat. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan bukalah mata raja, ya, bukalah mata raja. Dan setelah dia mati meninggalkan dunia 2 tahun kemudian, secara ajaib, raja akhirnya bertobat dan dia memerintahkan bahwa setiap gereja di Inggris harus punya Alkitab dalam bahasa Inggris. Dan 70 tahun kemudian ada seorang raja Inggris bernama James, ya, Raja James. Dia melakukan pembaharuan lagi kitab suci, dan kitab suci itu disebarkan kepada banyak orang sehingga orang bisa membaca kitab suci dalam bahasa Inggris. Dan Alkitab itu kita kenal sebagai King James, ya, Alkitab versi King James itu begitu populer, menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Kita banyak orang kenal ya, pada hamba Tuhan bisa kenal siapa William Tyndale.
Tapi kita tidak kenal ada seorang bernama Humphrey Monmouth ya. Humphrey Monmouth itu hidup di zaman William Tyndale ini. Dia bukan hamba Tuhan, dia seorang awam gitu. Dia seorang pengusaha tekstil. Dan dialah yang mendukung si William Tyndale ini, mendukung secara finansial. Dan ketika dia mengirim barang-barang tekstilnya dalam perjalanan bisnisnya, dialah yang juga menyebarkan Alkitab itu dalam terjemahan bahasa Inggris itu kemana-mana. Dan dialah yang mendukung William Tyndale dalam memproduksi dan kebutuhan William Tyndale dalam menerjemahkan Alkitab ini. Nah Bapak Ibu, William Tyndale mau nggak mau kita katakan bahwa dia bisa melakukan pelayanannya itu. Dia bisa menerjemahkan Alkitab, dia bisa menyebarkan Alkitab. Juga karena ada bantuan jasa dari seorang Humphrey Monmouth. Bukan seorang hamba Tuhan, tapi dia bisa mendukung pekerjaan hamba Tuhan. Dan berapa tahun kemudian si Humphrey Hampton ini, dia juga ketahuan gitu ya sama pemerintah Inggris. Dan dia juga mati dibunuh karena apa yang dia lakukan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita tidak harus menjadi hamba Tuhan, tapi kita bisa mendukung hamba Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan, mendukung peluasan kerajaan Tuhan melalui berbagai profesi kita, melalui berbagai kesempatan yang bisa kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak hanya hidup sekedar mencari nafkah, bukan hanya sekedar hidup untuk hidup di dunia ini, tapi kita hidup juga untuk pekerjaan Tuhan. Hidup yang bernilai kekal, yang suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bertanya, apa yang sudah Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apakah Anda hanya menikmati berkat ya dalam kutip dalam hidup Anda di dunia ini? Apakah yang sudah Anda lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Melalui perumpamaan ini, melalui firman Tuhan hari ini, saya mendorong setiap kita semua, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap rekan-rekan anak-anak Tuhan boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat kita ini. Masih begitu banyak hal yang mesti kita kerjakan di gereja kita di GKI Sunter ini. Sehingga kita butuh saling mendukung sehingga pekerjaan Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang bernama, saya tutup dengan sebuah cerita seorang kesaksian seorang bernama Bill Bright ya, Bill Bright. Bill Bright dia itu pendiri kampus Crusade for Christ. Pelayanan itu luar biasa ya. Melalui pelayanan itu mereka membuat film-film tentang Yesus, dan konon film tentang Yesus sudah ditonton oleh 4 miliar orang ya. Itu seberapa banyak ya. Luar biasa ya, bisa sampai pelayanan itu bisa berdampak sampai kepada begitu banyak orang. Dan sudah disebarkan ke 190 negara. Suatu hari Bill Bright itu ditanya gitu ya, kenapa hidup kamu bisa dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa ya? Apa yang terjadi gitu ya? Dia minta Bill Bright itu sharing. Dia bilang itu terjadi ketika di tahun 1951 kami membuat kontrak dengan Tuhan. Isi kontraknya apa? Ini udah banyak lewat ya, sorry ya. Ya ini bahasa Inggrisnya, langsung ke bahasa Indonesianya ya. Dikatakan ketika itu kami buat kontrak suami istri. Dikatakan dalam kontrak itu isinya apa? Sejak hari ini Tuhan, kami berserah dan menyerahkan semua hak dan harta benda kami, baik yang di masa lalu, sekarang dan masa depan kepadamu. Dengan iman kami memilih menjadi hamba-Mu, melakukan apa yang Engkau hendak kami lakukan, pergi kemanapun yang Engkau hendaki kami pergi, mengatakan apapun yang Engkau kehendaki kami katakan, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar, selama sisa hidup kami, ya selama sisa hidup kami, dengan pertolongan-Mu, kami tidak akan pernah lagi mencari pujian atau tepuk tangan dari manusia atau kekayaan
materi di dunia ini. Apakah Bapak Ibu berani nggak buat surat kontrak seperti ini? Tuhan, sisa hidup saya hanya mau hidup buat Engkau. Tuhan, tolong saya. Tuhan, pakai hidup saya. Melakukan apapun yang hendak Tuhan saya lakukan, gitu ya. Bukan melakukan apa yang hendak saya hendak lakukan, gitu ya. Kadang, oh Tuhan, kita terlebih dahulu punya kehendak ya Tuhan, saya melakukan ini, itu. Mungkin kadang yang lebih nggak ada resiko, gitu ya. Yang lebih nyaman ya bisa jadi begitu. Atau kita akan katakan pada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya akan serahkan hidup saya. Ya tidak harus menjadi hamba Tuhan ya, tidak harus jadi hamba Tuhan. Tuhan pakai hidup saya. Kita buat surat kontrak dengan Tuhan. Saya mau Tuhan pakai hidup saya, sisa hidup saya tidak mau hidup dengan sia-sia. Saya tidak mau hanya mencari kekayaan. Kalaupun saya punya kekayaan, saya mau pakai kekayaan materi itu untuk pekerjaan Tuhan. Hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya tekad seperti itu, maka Tuhan akan pakai hidup kita. Seperti sebuah perusahaan, seorang pemegang saham, ya. Kalau kita sebagai orang yang menjadi CEO ya dalam sebuah perusahaan, kalau kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita dengan baik, barulah pemegang saham itu akan terus pakai kita. Barulah dia akan terus investasi uangnya untuk kita. Demikian halnya kalau kita mau hidup kita menjadi berkat dipakai Tuhan, maka kita harus serahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Jika tidak, Bapak Ibu ya, jika tidak, ya hidup kita akan seperti orang pada umumnya saja gitu ya. Orang lahir, ya sekolah, belajar mati-matian, berkarya, bekerja, membesarkan anak, keluarga, walaupun tidak 100% salah gitu ya, saya tidak akan 100% salah. Tapi kalau hanya itu ya kita hanya akan melakukan business as usual ya, yang orang umumnya lakukan. Mungkin tidak ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, melalui perusahaan kita, pekerjaan kita, talent kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui keluarga kita katakan Tuhan, saya mau lakukan apapun untuk pekerjaan Tuhan, hal-hal yang bernilai kekal, untuk berkaitan dengan pelayanan, maka Tuhan akan pakai hidup kita, Tuhan akan tambahkan. Tuhan bisa tambahkan kesehatan, Tuhan bisa tambahkan umur, Tuhan bisa tambahkan harta benda, apapun sumber daya yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya kita boleh bersama-sama bertekad mengisi menjalani hidup kita untuk hal-hal yang lebih bernilai kekal, ya, menjalani hidup kita lebih bijak gitu ya, tidak seperti orang bodoh dalam perumpamaan tadi yang hanya hidup untuk sesuatu yang bersifat sementara. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami. Hidup ini begitu singkat, hidup ini begitu rapuh Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan, berapa lama kami hidup di dunia ini, tapi biarlah dalam sisa hidup kami kembali memikirkan kembali tujuan hidup kami, untuk apa kami menjalani hidup ini. Kami lebih lagi bijaksana menjalani hidup kami untuk sesuatu yang bernilai kekal, yang berdampak kekal. Kiranya Tuhan pakai hidup kami, kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.